Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan yang istimewa, bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan oleh setiap muslim dan muslimah, dan tak ketinggalan pula bulan yang dirindukan oleh putra-putri ananda-ananda kita yang solih dan solihah, karena akan mendapatkan banyak kegembiraan dan banyak pula hadiah. Teriring salawat serta salam untuk utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita semua umat manusia, dan semoga kita termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat sehat, umur yang bermanfaat, kesempatan untuk melaksanakan semua ibadah yang disyariatkan adalah harapan setiap umat, harapan kita semua, terlebih amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Amalan yang utama, perintah wajib yang harus kita lakukan adalah sholat yang 5 waktu. Namun di bulan Ramadan ada banyak tambahan amalan-amalan sholat sunnah yang kita lakukan, terkhusus sholat tarawih, di mana di saat bulan Ramadan musola masjid akan terpenuhi oleh masyarakat yang melaksanakan sholat tarawih. Wabil khusus untuk sholat wajib yang 5 waktu adalah sholat yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan sakit pun kita masih tetap berkewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu ini. Karena dengan sholat akan menguatkan kita, kemudian dengan sholat akan menenangkan diri kita, dan dengan sholat juga akan meneguhkan kita. Kemudian dengan sholat juga akan melembutkan hati kita, dan dengan sholat yang akan memudahkan urusan kita. Jadi sholatlah yang mencegah kita dari setiap keburukan dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita selaku orang tua mempunyai putra-putri bahkan cucu, bagaimana agar anak kita terjaga sholatnya? Tentunya dengan pembiasaan sejak dini. Para ahli agama dan psikologi psikologi anak meyakini bahwa kebiasaan yang dimulai sejak kecil, sejak dini akan terbawa sampai dengan putra-putri kita menjadi dewasa. Kenapa seperti itu? Karena otak anak usia dini masih sangat bersih, dan di dalam dunia pendidikan disebut sebagai golden age, atau saat itu otak anak-anak usia dini itu berkembang dengan sangat pesat dan akan lebih mudah menerima kebaikan yang sudah dibiasakan dan akan terus diingatnya sampai ia dewasa. Nah, bagaimana caranya pembiasaan baik pada anak usia dini yang harus kita lakukan? Antara lain yaitu mengenalkan sejak dini. Ajak mereka untuk melaksanakan sholat tatkala kita sholat. Kenalkan dengan perintah sholat yang 5 waktu
meskipun anak-anak kita hanya mengikuti gerakannya saja. Dan mengenalkan kewajiban akan sholat, tidak ada kata bosan, dan kita harus bersabar jika si kecil mengganggu sholat yang sedang kita lakukan. Berkaitan dengan bersabar ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, teladan kesabaran. Jadi Rasulullah adalah teladan kesabaran buat kita semua. Tatkala Rasulullah melaksanakan sholat, Rasulullah pernah membawa cucu perempuannya Umamah, putri dari Sayyidah Zainab. Tatkala Rasulullah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka Umamah ini digendongnya, dan tatkala sujud maka cucunya ditaruh, dan ketika bangkit kembali Umamah ini digendong kembali oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga pernah membawa kedua cucunya Hasan dan Husain tatkala melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah sedang bersujud, maka kedua cucunya Hasan dan Husain ini naik ke atas punggung Rasulullah, dan Rasulullah pun membiarkan kedua cucunya menuntaskan naik di atas punggung Rasulullah, dan Rasulullah memanjangkan bacaan sujudnya. Subhanallah. Kemudian kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Jadi persingkat sholat tatkala kita bersama anak-anak yang usia usah terlalu panjang atau dicukupkan. Jadi turunkan ekspektasi tatkala kita melakukan kewajiban, kemudian bersama ananda-ananda tercinta kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat adalah tiang agama, maka hendaklah kita tetap untuk tidak bosan memberikan teladan, memberikan contoh kepada putra-putri kita semua. Kemudian hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, yang artinya sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti di hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, maka benarlah seluruh amalannya, dan jika rusak sholatnya, maka rusaklah semua amalannya. Jadi perintah untuk sholat ini benar-benar dicontohkan dan harus dilakukan dengan sabar, dengan tanpa bosan. Hadis yang diriwayatkan Amir bin Syu'aib juga, perintahkanlah anak-anak kalian di usia 7 tahun, kemudian pukullah atau ingatkanlah ketika usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Jadi begitu perhatian Islam kepada pendidikan anak, mulai anak usia dini, kemudian 7 tahun dan 10 tahun. Yang kedua adalah memberikan teladan yang baik kepada putra-putri kita. Anak adalah amanah, anak adalah prototipe orang dewasa, anak adalah peniru ulung. Apapun yang kita lakukan, ayah bundanya maka akan ditiru oleh anak-anak kita. Siapapun yang ada di dekatnya, siapapun yang ada di lingkungannya, maka gerak, langkah, ucapannya akan ditirukan oleh anak-anak usia dini yang ada di sekitarnya. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah, dalam berucap, sehingga ucapan langkah kita akan ditirukan benar menjadi langkah dan ucapan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenalkan anak-anak kita dengan masjid. Ajak untuk melaksanakan sholat ke masjid. Meskipun anak-anak tatkala di masjid akan melakukan hal yang sangat tidak
disukai, ya, maka itu adalah memang anak-anak gitu. Jadi tetaplah kita mengenalkan, karena kalau tidak dikenalkan dari sekarang maka 20-30 tahun lagi nanti anak-anak itu tidak akan terbiasa untuk melaksanakan sholat di masjid. Yang ketiga, mengenalkan Islam seutuhnya. Jadi mengajarkan ketauhidan, mengenalkan Allah. Ceritakan kisah Nabi Ibrahim kecil yang mencari Tuhan. Nah, kemudian kenalkan dengan Rasulullah. Jadi belajar mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, dari hal yang termudah, dari hal yang kecil, dan dari hal yang kita lakukan setiap hari. Sebagaimana budaya-budaya yang kita lakukan setiap hari, budaya makan, ya. Jadi mengenalkan makan dengan duduk, makan dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat, makan harus dihabiskan. Nah, ini kan contoh, ya, yang diberikan oleh Rasulullah kepada diri kita. Kemudian tata cara masuk rumah, ya, ini kan contoh-contoh, ya, yang di dalam sunnah, ya, masuk dengan kaki kanan, kemudian keluar kaki kiri, dan tak lupa juga berdoa. Kelihatannya adalah sepele, tapi itu adalah sunnah, ya, nyunnah seperti Rasulullah. Kemudian kalau berkaitan dengan sholat tadi, kita mengenalkan tata cara gerakan-gerakan, ya. Sholat mungkin anak yang usia 1 tahun, 2 tahun baru bisa berucap, baru bisa bergerak Allahu Akbar saja, dan kemudian sujud dan sebagainya. Dilanjutkan dengan tetap mengenalkan doa-doa sholat yang ringan, yang gampang, yang mudah dipahami oleh anak. Insya Allah kalau kita rajin menyampaikan, itu akan terekam di otak anak-anak kita. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita tatkala kita mau mengajak sholat, tatkala kita mengenalkan sholat, untuk memilih peralatan sholat sendiri, seperti sajadah, sarung, koko, songkok untuk anak laki-laki, dan mukena, jilbab untuk anak perempuan, sehingga membuat suasana hati putra dan putri kita senang dengan pilihannya untuk melaksanakan ibadah seperti ayah bundanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa, ya, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu kita, ya, sebagaimana doanya di surat Ibrahim ayat 40, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya, berapa wajib yang jilbab untuk anak perempuan, sehingga membuat suasana hati putra dan putri kita senang dengan pilihannya untuk melaksanakan ibadah seperti ayah bundanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa, ya, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu kita, ya, sebagaimana doanya di surat Ibrahim ayat 40, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya, berapa wajib yang tidak bisa digantikan adalah ibadah sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari hal-hal yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk beribadah sampai di penghujung usia kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you.